Shalom, damai di hati, saudara-saudara. Jumpa lagi bersama saya, Patris Paluko. Di video kali ini kita akan membaca serta merenungkan bacaan gereja ya, Minggu tanggal 21 sampai 27 November, yang mana dengan tema bulanan menjawab panggilan untuk melayani, dan tema mingguan pengajaran seumur hidup atau long life education ya. Nah, bacaan ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat pertama sampai 25. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di saat ini kami diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa lewat video ini untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, supaya kami boleh membaca firman Tuhan dan dapat merenungkannya. Dan biarlah hamba-Mu yang Kau pakai di saat ini juga dapat berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab yang akan kami baca, sehingga jemaat pun dapat dibangun. Bapa di dalam kerajaan sorga, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ini doa kami, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab ya, dari Ulangan pasal 6 ayat pertama sampai ayat 25. Begini bunyi firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu, dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu,
Apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Saudara-saudara, sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita mengetahui ya bagaimana kitab Ulangan ini pada dasarnya ini adalah kitab yang mana dikatakan sebagai salinan hukum ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sebagai Deuteronomy ya, dan disebut dalam bahasa Latin sebagai Deuteronomium, yang berarti hukum yang kedua ya saudara. Tapi kalau istilah hukum yang kedua itu bisa misleading, yang dalam arti bahwa seperti ada hukum yang pertama, hukum ke satu apa, hukum kedua apa. Ini bukan demikian, tapi ada pemberian kembali, ada kontekstualisasi ya, dari bagaimana ketika hukum diperdengarkan di di Gunung Sinai ya, di Gunung Sinai, kemudian diberikan kembali oleh Musa dalam bentuk pidato-pidato ya, ketika mereka sudah hendak masuk ke tanah Kanaan, saudara. Jadi ada pengulangan pemberitahuan tentang ketetapan Tuhan, tentang hukum-hukum Tuhan, tentang perintah Tuhan ya. Ini seperti dikatakan salinan, saudara. Kalau dalam bahasa Yunani Deuteronomium tuto ya, saudara. Nah, kitab Ulangan ini banyak berisikan bagaimana perkataan-perkataan seperti persiapan untuk umat ini masuk ke tanah perjanjian. Mereka tidak masuk dengan pikiran yang tidak tahu apa-apa, tapi mereka masuk dengan dasar yang diteguhkan kembali sebagai umat Tuhan, sebagai umat Israel ya. Karena mereka sebagai umat Israel, mereka punya jati diri, punya sejarah. Makanya kita bisa melihat bagaimana ada riwayat-riwayat, ada pengajaran tentang 10 hukum. Mereka punya kisah. Sebagai umat mereka terbentuk bukan hanya begitu saja, tapi ada rentetan peristiwa yang harus mereka ingat ya. Kita menyadari bahwa banyak orang yang sudah mati setelah mendengarkan hukum-hukum yang ada di Sinai, di Gunung Sinai. Kemudian tiba pada generasi yang sudah generasi berikut ya, yang sudah hendak masuk ke tanah perjanjian, itu sudah banyak orang yang bukan lagi orang yang sama yang menerima hukum di kaki Gunung Sinai, saudara. Jadi ada pemberian ulang. Nah, ini berisikan tentang apa yang telah dikatakan. Bahkan ada banyak juga hal-hal yang diberikan oleh Musa dalam pidato-pidatonya tentang bagaimana mereka harus hidup sebagai orang yang masuk ke tanah perjanjian, tapi juga sebagai umat Tuhan, saudara. Jadi ada peneguhan jati diri sebagai umat Israel. Nah, saudara, tema mingguannya pengajaran seumur hidup ini bicara tentang pengajaran. Dan kalau kita melihat dalam struktur kitab ini, memang ada satu kesan betapa pentingnya pengajaran, saudara. Saudara, suatu hari di Korea, di sekitar tahun 80-an, ada seorang pendeta yang bernama Paul Yonggi Cho. Dia punya latar belakang kehidupan keluarga yang luar biasa, penuh kemiskinan, penuh penderitaan karena peperangan pada masa itu. Tapi kemudian sebagai keluarga juga yang
memegang agama tradisi ya saudara di Korea, tapi dia menjadi Kristen dan dia punya satu bagaimana dia bentuk ajaran kekristenan bukan hanya murni dari Alkitab, tapi ada penggabungan antara kepercayaannya di agama orang tuanya dengan ajaran kekristenan. Dan teologi Paul Yonggi Cho ini itu menekankan bagaimana manusia punya dimensi keempat dalam batinnya, yang dimana ketika orang sering masuk ke dimensi itu, dia dapat memvisualisasikan hal-hal yang besar, yang baik, yang ketika dia sering ke sana dia akan mempunyai hidup juga yang baik, hidup yang makmur dan sebagainya. Ya, dan khotbah-khotbahnya, pertemuan-pertemuan jemaatnya dari kecil ya, dari beberapa orang bertumbuh begitu pesat dengan khotbah-khotbah yang tidak punya unsur-unsur pengajaran biblikal yang baik, tapi lebih kepada penggabungan antara ajaran-ajaran asing, agama lain, digabungkan dengan kekristenan, bahkan dimodifikasi sedemikian rupa supaya menarik orang untuk datang beribadah. Jemaatnya bertumbuh begitu pesat, saudara. Ya, sampai 500.000, tapi tidak terlalu besar untuk gereja-gereja Presbyterian di masa itu di Korea yang sudah mencapai 1 juta umat ya. Tapi cukup pesat untuk sebuah gereja yang didirikan oleh seorang pribadi bernama Paul Yonggi Cho. Mereka jemaat yang banyak, bertumbuh dengan pesat, tapi ketika krisis ekonomi datang di Korea, banyak jemaatnya langsung kembali ke agama mereka, agama yang dulu, dan mereka menilai agama Kristen sebagai agama tradisi yang sama aja dengan agama yang lain. Karena banyak para pengusaha yang tadinya sudah mengikuti gereja Paul Yonggi Cho itu kemudian kembali menjadi bangkrut dan kembali kepada agama tradisi mereka. Artinya mereka hanya mengikut Tuhan bukan karena berdiri pada prinsip ajaran yang benar, tapi kepada pengajaran yang lain yang mungkin ya tidak membawa pada pengenalan akan Tuhan yang sejati, tapi hanya di mana Tuhan menjadi satu sarana untuk ada pemuasan kehidupan. Sehingga orang-orang ketika krisis datang, mereka cepat sekali berpaling atau punya landasan iman yang tidak teguh, saudara. Nah, inilah mengapa, saudara, pengajaran menjadi hal yang sangat penting, hal yang sangat krusial. Saya bisa katakan bahwa gereja tidak akan menjadi gereja kalau tidak ada pengajaran. Dan pengajaran ini tidak lepas dari sejarah, dari kisah-kisah, dari apa yang pernah Allah nyatakan di masa lalu. Gereja tidak bisa mengatakan bahwa masa lalu tidak penting, kami kini punya wahyu baru, dan mereka melandasi segala bentuk gereja mereka dengan hal-hal yang baru terlepas dari sejarah. Tidak bisa. Gereja harus terikat dengan apa yang pernah Allah nyatakan di masa lalu ya. Turun-temurun, saudara. Tidak bisa serta-merta kita datang, saya adalah seorang pendeta atau hamba Tuhan dan saya mau membuat satu wahyu baru atau saya punya wahyu yang baru. Yang mana wahyu itu, penglihatan itu terlepas dengan apa yang pernah Allah nyatakan, atau bahkan mungkin bertolak belakang dengan apa yang pernah Allah nyatakan dalam firman Tuhan, saudara. Ya. Nah, gereja menjadi gereja karena gereja punya jati diri, yaitu apa yang telah diajarkan, yang telah diterima turun-temurun, saudara. Ya. Dan pengajaran adalah hal yang sangat penting karena itu yang menjadi landasan hidup kita sebagai orang percaya. Iman yang kita dapatkan tidak serta-merta datang dari khayalan belaka, terlepas dari orang pernah mengajarkan kita. Artinya bahwa kalau hari ini kita menjadi Kristen, itu bukan karena kita lahir sudah Kristen, saudara, atau kita tadinya nggak punya agama, jalan-jalan terus kesambar petir dan saya Kristen. Tidak, saudara ya. Kita menjadi Kristen karena pernah ada orang yang mengajarkan kita tentang apa itu Kristen ya. Mulai dari sekolah minggu ya, remaja, pemuda, sampai kita orang tua. Jadi pengajaran yang akan melahirkan iman. Kita beriman karena kita pernah menerima pengajaran, saudara. Jika pengajaran menjadi hal yang tidak dipentingkan, maka bagaimana bisa sebuah umat menyebut dia sebagai umat, saudara?
Kita akan melihat sebentar bagaimana dalam struktur kitab ini menjadi hal yang sangat dijelaskan dengan tuntas kepada umat Israel, yang akan juga mengajari kita bagaimana menjadi umat di hari ini, saudara. Dalam bacaan ini kita melihat bahwa tidak lepas dari konteks-konteksnya ya. Pasal 6 ini tidak lepas dari pasal 1 dan lainnya. Pasal 1 sampai pasal 3 berbicara bagaimana riwayat atau kisah penting yang harus diketahui umat ya. Kalau kita lihat di sana ada riwayat yang dijelaskan oleh Musa. Jadi di sini Musa menghendaki supaya mereka bukan hanya menerima ketetapan Tuhan, bukan hanya menerima perintah Tuhan, 10 hukum Tuhan, tapi mereka harus mengenal riwayatnya. Satu pengalaman-pengalaman yang mereka alami sebagai umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan ya, bukan sebagai pribadi ya ini, bukan sebagai satu orang ya. Karena banyak hari ini orang membangga-banggakan pengalaman pribadi, tapi tidak mengenal pengalaman umat sebagai gereja Tuhan. Jadi mereka mengenal riwayat bagaimana peperangan yang mereka alami di masa lalu ya. Kita membaca di sini ada perikop-perikop seperti riwayat penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan, ada riwayat peperangan melawan Og dan Raja Basan, ada riwayat peperangan melawan Sihon, ada riwayat perjalanan di padang gurun, ya, ada riwayat-riwayat, ada kisah-kisah, ada experience ya, ada pengalaman dari umat Tuhan, saudara. Ada yang Tuhan nyatakan lewat apa yang telah terjadi, dan ini harus diketahui oleh umat di pasal 1 ini, saudara. Di pasal pertama sampai pasal 3. Dan pasal 4 adalah di mana Musa menegaskan bahwa umat harus setia pada hukum Tuhan, pada aturan dan pada ketetapan Allah sebagai umat ya. Jadi umat itu dikatakan umat karena mereka setia. Mereka setia ya, kita mengerti apa arti kata setia, saudara ya. Setia pada apa yang Tuhan jadikan sebagai hukum, aturan dan ketetapan. Nah, dan itu yang dinyatakan di pasal 4. Dan di pasal 5 di sini ada kisah pembacaan 10 hukum yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan kembali, supaya mereka juga mendasari apa yang mereka dengarkan dari Musa, tidak lepas dari 10 hukumnya. Ini menjadi hukum-hukum yang sangat penting bagi umat Israel. 10 hukum ya, dasar dari begitu banyak hukum yang lain yang ada di dalam umat Israel. Nah, saudara, di pasal 6 ini secara spesifik kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di pasal 6 ini. Pasal 6, saudara, adalah pidato kedua ya, karena dalam seluruh kitab Ulangan ini ada pembagian. Pidato pertama yaitu pasal 1 sampai pasal 4 dari Musa. Pidato kedua adalah pasal 4 sampai pasal 5 sampai pasal 27. Pidato ketiga adalah pasal 29 sampai 30, dan pidato keempat adalah pasal 31 sampai 34. Nah, saudara, pesan penting apa yang kita dapatkan dalam bacaan ini dari Musa kepada orang Israel ya? Jadi kita nggak langsung pikirkan bagaimana bacaan ini langsung bicara kepada kita. Kita harus tahu dulu apa pesan penting bacaan ini bagi umat waktu itu, dan kita akan merenungkan relevansinya bagi hidup kita hari ini sebagai umat Tuhan, saudara. Yang pertama, pesan penting dalam bacaan ini dari Musa kepada orang Israel adalah ayat pertama sampai 3. Yang pertama ialah melakukan perintah Tuhan atau ketetapan dan peraturan Tuhan ya, sebagai wujud hidup takut akan Tuhan demi keadaan hidup yang baik. Jadi kita tidak bisa ya, atau umat Israel tidak bisa mengaku dirinya umat Tuhan jika mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang menjadi ketetapan Tuhan dan peraturan Tuhan. Jadi status sebagai umat Tuhan tidak bisa dilepaskan dari bagaimana mereka menghargai apa yang Tuhan tetapkan. Ini yang menjadi pesan penting ayat pertama sampai ayat 3. Nah, mereka harus melakukan perintah ya, ketetapan dan peraturan, dan ini menjadi hal yang sangat penting. Bukan hanya sekedar rajin masuk gereja dan sebagainya kita dikatakan takut akan Tuhan, tapi semua aturan Tuhan, semua hukum Tuhan kita langgar.
mereka. Begitupun orang Israel ya saudara, mereka harus melakukan perintah Tuhan, yaitu ketetapan peraturan Tuhan. Dan ini melakukan perintah Tuhan adalah wujud nyata dari hidup yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan harus terlihat dari bagaimana dia melakukan perintah Tuhan. Ini yang dinyatakan dalam ayat pertama sampai 3. Nah, ayat keempat sampai ayat 9 di sini dikatakan tentang pengakuan ya. Ada pengakuan, ada cinta, dan pemuritan ya. Ada katekisasi ya. Yang mana ini menjadi satu hal yang diharuskan bagi umat. Umat harus punya pengakuan ya, Shema Israel ya. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita ya. Esa itu dikatakan ya, sebagai pengakuan di ayat 4 ya saudara. Dikatakan di ayat 4, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini kredo, ini pengakuan iman. Umat harus tahu pengakuan bahwa mereka mengakui Tuhan mereka adalah Tuhan yang Esa, saudara. Jadi ada creed ya, ada kredo saudara. Kemudian ada cinta. Ada cinta. Banyak orang tahu pengakuan, tapi tidak juga disusul dengan cinta atau kasih kepada Allah. Ada orang yang kasih kepada Allah, kelihatannya kasih sih, kelihatannya aja kasih kepada Allah. Sangat setia beribadah, sangat aktif pelayanan. Bahkan kalau nyanyi sampai nangis-nangis, tiap nyanyi nangis, saudara. Kelihatan cinta banget, tapi nggak tahu pengakuan iman itu. Apa sih pengakuan iman? Apa sih Allah Tritunggal? Apa sih Nisia Konstantinopel, pengakuan iman rasuli? Nggak tahu, mereka nggak tahu pengakuan, saudara. Nggak punya pengakuan iman. Persekutuan yang nggak punya pengakuan iman itu bukan persekutuan, saudara. Meskipun bilang cinta Tuhan, tapi kalau nggak ada pengakuan iman, tidak ada pengakuan terhadap siapa Allah kita, tidak ada pengenalan dan pengakuan terhadap Allah, itu nonsens, saudara. Jadi ada pengakuan, tapi juga disusul dengan cinta. Tapi bukan hanya itu, ada juga pemuritan yang berkelanjutan dari generasi ke generasi ya. Ada katekisasi ya, ada pengajaran. Ini 3 hal ini, pengakuan, kasih kepada Allah ya, dan pemuritan menjadi hal yang penting bagi umat Israel. Mereka harus mengetahui dan mengakui Allah mereka, tapi juga mereka harus mengasihi dengan segenap hati, jiwa Allah mereka, dan mereka harus mengajarkan itu juga kepada anak-anak mereka. Ini hal yang penting bagi umat. Pengakuan iman, kasih kepada Tuhan, dan pemuritan, pengajaran, katekisasi kepada orang-orang selanjutnya, saudara. Kemudian di ayat 3 sampai ayat 10 sampai 15 ini berbicara tentang peringatan agar umat berhati-hati atau waspada, atau jangan melupakan Tuhan, atau terbawa pada praktik ibadah kepada Tuhan yang asing, saudara. Jika melanggar maka akan ada hukuman. Jadi umat itu harus waspada, harus berhati-hati. Nah, jadi penting bagi umat ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, mereka sambil melakukan semua tanggung jawab iman mereka kepada Allah, melakukan aturan-peraturan mereka semua, mereka juga harus waspada, harus berhati-hati. Jangan sampai mereka melupakan Tuhan, melupakan apa yang telah Tuhan tetapkan ya. Tuhan ajarkan, Tuhan bagikan bagi mereka sebagai umat Tuhan, dari sejarah mereka, dari kisah hidup mereka sebagai umat. Jangan sampai mereka melupakan semua itu, yang berarti melupakan Tuhan, dan mereka meniru atau mengikuti Allah lain ya, di sekitar mereka, di sekeliling mereka, atau tersusupi atau bahkan menjadi umat yang melupakan Tuhan sama sekali, saudara. Ini akan membuat mereka dihukum. Dan hal ini terjadi ketika muncul raja-raja yang tidak setia kepada Tuhan ya, mengadopsi cara-cara yang lain atau penyembahan kepada dewa-dewa lain. Mereka akhirnya dibuang ke tanah pembuangan. Makanya kitab ini juga pernah
satu bagian dengan kitab Raja-Raja ya, dimana supaya mereka ketika di pembuangan membaca itu dan mengingat bahwa mereka dibuang karena mereka telah melupakan ketetapan Tuhan. Jadi saudara, mereka diingatkan dalam ayat 10-15, mereka diingatkan untuk berhati-hati atau untuk berwaspada. Jangan sampai mereka hidup enak-enak, tapi ternyata segala praktik ibadah mereka kepada Tuhan telah menyimpang dari yang Tuhan tetapkan. Kemudian saudara, di yang keempat ya, ayat 16-19. Di sini Musa tekankan supaya mereka berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan sebagai bentuk umat yang mau belajar dari masa lalu, yakni di masa ya, di mana umat memberontak terhadap Tuhan ya, di masa ya, yang kemudian membuat mereka ada dalam keadaan yang tidak baik sebagai umat. Nah, jadi di bagian ini mereka dikatakan harus berpegang, dan mereka berpegang juga itu adalah supaya mereka bisa punya perbandingan dengan masa lalu. Artinya tetaplah berpegang pada ajaran yang benar dari Tuhan sambil kita melihat ke masa lalu. Bukan dalam arti kita tidak move on ya dari masa lalu, tidak saudara. Tapi ini tentang bagaimana kita punya satu kesadaran bahwa belajar dari pengalaman ya. Pengalaman adalah guru yang baik. Kalau dulu nenek moyang kita pernah melakukan kesalahan, mari jangan kita ulangi lagi. Ini yang mau dipesankan, bahwa mereka pun harus setia karena bisa belajar dari masa lalu, bisa melihat apa yang telah terjadi di masa lalu, di masa itu di mana umat Tuhan memberontak kepada Tuhan ya. Mereka memberontak kepada Tuhan, dan memberontak kepada Tuhan dan kemudian menerima hukuman dari Tuhan adalah fakta bahwa mereka hidup dalam keadaan yang tidak baik, saudara. Jadi keadaan baik di sini ya, kita harus ingat bahwa bukan tentang keadaan baik menurut ukuran kita sebagai pribadi, tapi keadaan baik sebagai umat Tuhan, yaitu hidup yang takut akan Tuhan sebagai umat, setia pada apa yang Dia ajarkan, Dia tetapkan, dan kita tetap berwaspada dan menikmati segala anugerah hidup yang Tuhan berikan, menjalaninya dengan setia, dengan baik dan bertanggung jawab, sambil punya hidup yang takut akan Tuhan. Nah, dalam hal yang kelima yang dibagikan dalam bacaan ini adalah ayat 20-25, saudara. Di sini dilihatkan bagaimana ada sebuah pengenalan terhadap ketetapan Allah, itu dimana ketika anak-anak bertanya ya kepada orang tua, maka orang tua harus menjawab anak-anak dengan jawaban yang tidak boleh dipisahkan dari apa yang sudah Allah lakukan dan nyatakan di masa lalu juga. Di masa lalu juga. Kenapa saya harus mengulang-ulang kata masa lalu? Karena memang, saudara, bahwa Alkitab sendiri berbicara masa lalu, tapi juga satu hal yang sangat penting untuk diketahui sampai selama-lamanya, saudara ya. Alkitab kan Kejadian sampai Wahyu masa lalu semua kan. Ini masa lalu semua, Alkitab masa lalu semua, saudara. Tapi apa yang sudah Allah nyatakan ini sangat kuat untuk menopang kehidupan manusia dari masa ke masa. Ini yang saya mau katakan, saudara, bahwa orang Israel dalam ayat ini ya, dalam ayat bagian 20-25 ini, di mana Musa mengingatkan mereka bahwa ketika anak-anak mereka bertanya, mereka harus jelaskan dari awal ya. Kan pertanyaan anak-anak mereka adalah apa ketetapan, apa perintah. Jadi orang tua jangan langsung mengatakan ketetapan dan perintah aja, tapi mereka harus mengawalinya dengan cara mengenalkan kisah yang sudah Tuhan nyatakan di masa lalu, saudara. Ya, dikatakan begini: apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak ya. Jadi
disarankan oleh Musa untuk mereka menjawab pertanyaan itu dengan mengangkat kisah, mengangkat apa yang sudah terjadi di masa lalu, baru memberitahukan segala ketetapan, segala peraturan yang ada. Nah, jadi ada alasan di balik tindakan. Artinya kenapa kita melakukan satu hal? Karena kita mengerti ini kenapa begitu. Jadi contohnya sebagai gereja, kenapa kita melakukan perjamuan? Kita mengerti kenapa. Kenapa kita melakukan baptisan? Kita mengerti kenapa, saudara. Kenapa kita hidup dan berbuat ini itu? Kita mengerti alasannya apa, dasarnya apa. Ini yang Musa inginkan, bahwa mereka ketika mengajarkan apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan perintahkan, mereka jangan lepaskan itu dari alasannya apa, ya. Nah, saudara, ini yang menjadi pesan penting dalam bacaan ini, saudara, dalam teks ini. Kita harus mengetahui hal ini dan menarik kesimpulan. Dan ada beberapa hal yang telah disimpulkan dari perenungan kita ini adalah bahwa yang pertama, saudara, gereja tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya turun-temurun yang berpusat pada firman Tuhan, saudara. Gereja harus berdiri pada firman Tuhan, dan bahkan gereja yang sudah berdiri pada firman Tuhan sampai hari ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah bagaimana gereja ini terbentuk sampai hari ini. Bagaimana dari awal para bapak gereja melawan segala bentuk penyesatan yang ada, penindasan yang ada, berjuang. Bagaimana para reformator, saudara, ya, Martin Luther, John Calvin, Zwingli dan sebagainya, mereka juga terus membawa gereja untuk kembali kepada Alkitab. Tapi juga sampai hari ini, saudara, ya, kita melihat bagaimana gereja, contohnya di Minahasa sendiri. Kita harus kenal siapa yang bawa itu, kan. Ridwan Suar, apa yang mereka bawa, kita harus tahu itu, saudara, sehingga kita punya jati diri sebagai umat. Nah, itu yang pertama, saudara. Gereja tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya turun-temurun yang berpusat, bertolak berangkat daripada firman, ya, firman Tuhan yang menyatakan Kristus Yesus kepada kita, sang juru selamat kita. Kedua, keadaan baik adalah keadaan di mana umat itu setia pada Allah dan dapat menyatakan kesetiaan itu dalam seluruh aspek kehidupan. Sekali lagi, keadaan baik bukan keadaan yang kita pikirkan langsung hidup sejahtera, tidak ada kemiskinan, tidak ada penyakit. Jangan ketika mendengar keadaan baik, pikiran kita langsung ke situ, saudara. Tapi pertama-tama, keadaan baik itu adalah kita punya satu bentuk kehidupan sebagai umat yang setia pada ajaran yang benar, yang setia pada firman Tuhan, pada Alkitab, saudara. Kita setia, itu keadaan yang baik. Dan setelah itu kita berpikir untuk menyatakan kesetiaan kita pada Tuhan di dalam segala aspek kehidupan. Kita menjadi banyak, dalam arti kalau di bacaan kita, ya, menjadi banyak, menjadi besar, menjadi bangsa yang besar. Kita menjadi satu komunitas yang kokoh, yang kuat, yang memenuhi bumi dengan hidup yang setia pada Tuhan. Hidup yang setia pada Tuhan. Bahkan mampu mengajak sebanyak mungkin orang untuk tetap setia pada Tuhan, saudara. Ya, ada prinsip penginjilan, ada misi di sini, ada misiologi di sini. Ada prinsip penginjilan yang penting di sini. Ya. Itu keadaan yang baik. Yang pertama, umat yang setia. Yang kedua, umat yang mampu memberitakan kebaikan Tuhan dalam aspek kehidupan. Menjadi pemberita firman, penginjil, baik dengan kata-kata maupun dengan hidup yang setia pada Allah. Dapat mempertahankan iman dalam segala bentuk kondisi yang ada. Bahkan seperti di tengah-tengah pandemi COVID ini, saudara, ya, kita mampu tetap setia pada Tuhan. Ya. Kemudian gereja harus ada dalam keadaan baik, yang mana itu punya harapan masa depan, atau gereja punya kayak
dia dapat terus menerus membawa apa yang dia ketahui pada generasi-generasi berikutnya. Ini juga menjadi hal yang baik. Keadaan yang baik sebagai umat adalah umat dapat terus menanamkan itu turun-temurun sampai selama-lamanya, ya, sampai kedatangan Tuhan kembali. Jadi kita harus terus sebagai gereja dapat mampu mengajarkan itu turun-temurun. Ini menjadi hal yang dikatakan sebagai keadaan yang baik, di mana ada regenerasi dari umat yang kudus, umat yang setia pada Tuhan, umat yang menjaga ibadah yang benar kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita aplikasikan juga dalam hidup sehari-hari kita. Sebagai keluarga, bagaimana kita orang tua dapat juga, ya, karena kita tahu bahwa umat Tuhan dimulai dari pribadi-pribadi juga keluarga-keluarga. Nah, di sini tekankan bahwa orang tua, ya, sebagai orang tua, yang mana mereka itu dalam umat Israel adalah satu pribadi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan umat, ya, para orang tua yang punya tanggung jawab besar menjaga generasi berikutnya. Mereka harus mampu mengajarkan di rumah mereka, ya, ketika sedang dalam perjalanan, ketika sedang berbaring, ketika bangun, berdiri, mereka harus berulang-ulang ajarkan. Nah, mari kita juga sebagai gereja Tuhan, dimulai di keluarga kita, mari kita bicarakan firman Tuhan dengan keluarga kita, terutama anak-anak kita. Ajarkan mereka tentang gereja yang sejati, tentang bagaimana hidup sebagai umat, bagaimana kekristenan telah terjadi di sepanjang sejarah ini. Bagaimana, ya, tentu, ya, Bapak Ibu Saudara tidak bisa menceritakan kepada anak-anak kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengetahui sejarah itu. Jadi mari belajar, saudara, ya, baca Alkitab, tapi juga belajar tentang sejarah, hal yang telah Tuhan nyatakan dalam sejarah iman Kristen, saudara. Dimulai daripada kisah para rasul, terus semua seluruh perjanjian baru, saudara, ya, sampai bagaimana gereja di abad-abad pertengahan, gereja di masa reformasi. Kita kenali sampai bagaimana sejarah gereja kita sendiri di tanah ini. Kita kenali semua itu, kita pelajari. Itu penting untuk tetap menjaga kita sebagai umat yang punya pengakuan, umat yang punya cinta kepada Tuhan dan dapat melakukan apa yang dikehendakinya. Ya, tentu kita sebagai gereja juga ini penting untuk mengetahui bagaimana sejarah dan sebagainya, supaya kita tidak melakukan sesuatu tanpa pengertian yang benar. Makanya ada pengakuan, ada katekisasi dan sebagainya. Long life education, ya, pengajaran seumur hidup. Mari hidup dalam ajaran yang benar di sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, sekian video di saat ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, dan bagikan kepada saudara-saudara yang lain untuk boleh menikmati kembali firman bersama-sama. Saya Patrice undur diri. Tuhan memberkati saudara sekalian.